langit Nusantara, dan jejak makhluk bersayap purba. Di balik langit tropis Indonesia yang tampak tenang, tersembunyi kisah-kisah misterius tentang makhluk bersayap raksasa yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Jejak mereka tak hanya tersimpan di balik legenda rakyat, tapi juga dalam bentuk tulang dan simbol-simbol kuno yang tersebar dari Kalimantan hingga Papua. Apa yang dahulu hanya dianggap mitos, kini perlahan membuka celah pada kenyataan yang menakutkan, bahwa langit Nusantara pernah didominasi oleh pemburu raksasa, burung gaib, dan reptil terbang dari zaman yang terlupakan. Fakta nomor 5 akan membuatmu terkejut dan heran tentang binatang purba yang pernah hidup di Nusantara ini. Beberapa fosil yang ditemukan memberi petunjuk mengejutkan. Spesies burung dan reptil terbang berukuran luar biasa yang hidup berdampingan dengan manusia purba. Namun yang paling menggetarkan bukan sekadar ukuran atau bentuknya, melainkan kisah bagaimana mereka bisa menghilang, menyamar, bahkan dipercaya masih hidup di belantara terdalam. Pertanyaannya bukan lagi pernahkah mereka ada, tapi masih adakah mereka menatap kita dari balik awan? Pertama, burung gagak raksasa, bayangan hitam dari langit purba. Di masa purba Nusantara, para leluhur menceritakan tentang kehadiran burung gagak raksasa yang menjelajahi langit hutan tropis. Tak seperti gagak biasa, makhluk ini disebut memiliki rentang sayap lebih dari 3 meter, suara serak yang bisa terdengar hingga bermil-mil, dan kemampuan mengikuti manusia tanpa terlihat. Kisah ini muncul dalam berbagai tradisi lisan masyarakat di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pertanda kematian besar. Meski terdengar seperti legenda, beberapa penemuan fosil burung besar dari zaman Pleistosen di Asia Tenggara membuka kemungkinan bahwa burung sejenis ini benar-benar pernah hidup. Para ahli paleontologi menemukan tulang burung berukuran raksasa yang menunjukkan adaptasi terhadap ekosistem tropis, bukan sekadar pemakan bangkai, melainkan predator udara. Pertanyaannya, mengapa mereka menghilang begitu saja dari catatan sejarah? Beberapa orang percaya, burung gagak raksasa ini masih hidup di tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Mereka diyakini sebagai makhluk penjaga batas antara dunia hidup dan mati, muncul dalam ritual adat tertentu dan menghilang kembali ke kabut hutan. Apakah ini sekadar mitos atau bukti bahwa langit Nusantara pernah didominasi oleh penguasa gelap bersayap? Kedua, Pterosaurus tropis, naga langit zaman purba. Fosil langka menunjukkan bahwa Pterosaurus, reptil terbang dari zaman dinosaurus, juga pernah menyentuh wilayah tropis yang kini menjadi bagian dari Indonesia. Dengan rentang sayap mencapai 10 meter, makhluk ini tak hanya menguasai udara tapi juga laut dangkal tempat mereka berburu ikan. Beberapa penemuan di wilayah Papua dan Kepulauan Maluku memperlihatkan struktur tulang ringan khas Pterosaurus, tapi dengan bentuk adaptif untuk iklim lembab dan panas. Yang mengejutkan, masyarakat lokal Papua memiliki kisah turun-temurun tentang makhluk terbang bersayap kulit, menyerupai kelelawar raksasa yang disebut ropen. Ropen dikisahkan bersinar dalam gelap dan meluncur di malam hari, karakteristik yang sangat mirip dengan interpretasi modern tentang Pterosaurus. Apakah ini hanya mitos? Atau sebenarnya kisah itu adalah warisan pengamatan leluhur terhadap makhluk purba? Ilmuwan masih terpecah. Beberapa meyakini bahwa Pterosaurus benar-benar punah jutaan tahun lalu. Namun, kisah dan laporan penampakan dari warga lokal membuat misteri ini tetap hidup. Jika benar masih ada spesies tersembunyi yang tersisa, maka hutan-hutan Indonesia bisa saja menjadi rumah bagi makhluk dari zaman Jurassik yang masih menghirup udara hari ini. Ketiga, elang raksasa Sumatera, pemburu langit yang terlupakan. Di langit Sumatera yang lebat, konon terbang elang raksasa yang dapat mencengkeram rusa kecil dan anak-anak manusia. Dengan lebar sayap melebihi 4 meter, kekuatan cakar burung ini konon mampu merobek kulit kerbau. Kisah ini tersebar luas di dataran tinggi Minangkabau dan pegunungan Kerinci, di mana burung itu dianggap sebagai makhluk mitologi sekaligus predator sejati. Dalam dunia nyata, tercatat adanya spesies seperti Haast's Eagle di Selandia Baru yang serupa,
dan diyakini punah karena kehilangan habitat dan mangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa Nusantara juga pernah memiliki spesies elang besar yang punah baru-baru ini, atau bahkan masih bertahan di wilayah-wilayah tak tersentuh manusia. Beberapa laporan penampakan elang super besar di hutan-hutan Sumatera terus bermunculan. Misteri semakin dalam saat warga sekitar menyebut burung ini bisa menghilang seketika, atau muncul tanpa suara, layaknya roh penjaga alam liar. Apakah ini bentuk energi gaib atau hanya kemampuan predator untuk menyatu dengan lingkungannya? Sampai sekarang, belum ada bukti ilmiah pasti yang dapat menafsirkan makhluk legendaris ini secara final. Keempat, burung api mitologi, sang penjaga langit dan neraka. Dalam berbagai kepercayaan di Indonesia, muncul kisah tentang burung api, makhluk langit bersayap api yang turun dari surga, atau muncul dari kawah gunung berapi. Digambarkan menyala seperti bara, membakar udara saat terbang, dan hanya muncul saat terjadi peristiwa besar, gempa bumi, letusan gunung, atau kematian tokoh suci. Burung ini sering disebut sebagai penjaga gerbang antara dunia roh dan dunia manusia. Walau tak ada bukti fosil, banyak ritual adat dan simbol ukiran kuno yang menunjukkan sosok burung dengan sayap menyala dan ekor panjang, terutama di Jawa dan Bali. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, burung api bisa diasosiasikan dengan Garuda, makhluk suci yang melambangkan kekuatan dan pembebasan. Apakah ini wujud mitologis atau warisan memori kolektif manusia purba terhadap makhluk yang pernah ada? Beberapa fenomena atmosfer seperti fireball meteor dan ball lightning juga ditafsirkan oleh masyarakat zaman dahulu sebagai penampakan burung api. Kombinasi kepercayaan spiritual dan pengalaman visual ini menciptakan legenda yang masih terus hidup hingga kini. Apakah burung api benar-benar pernah eksis, atau ia adalah personifikasi dari kekuatan kosmis yang tidak kita pahami? Kelima, burung kepala dua, makhluk langit penuh pertanda. Mitos tentang burung berkepala dua sangat populer di daerah pedalaman Sulawesi dan Kalimantan. Burung ini dipercaya sebagai simbol keseimbangan dunia. Satu kepala melihat masa lalu, satu lagi melihat masa depan. Ukurannya luar biasa besar dan biasanya dikaitkan dengan tanda perubahan besar dalam masyarakat atau datangnya bencana alam. Penampakannya dianggap sebagai firasat kuat, bukan sekadar fenomena biasa. Walau terdengar seperti fantasi, burung berkepala dua muncul dalam banyak artefak kuno di Asia Tenggara, termasuk ukiran batu dan motif tenun. Dalam biologi, kelainan polisefali atau kondisi hewan dengan dua kepala memang langka, tapi bukan hal mustahil. Apakah ini hasil mutasi genetik dari spesies purba, atau makhluk yang benar-benar ada dan punah sebelum tercatat oleh ilmu pengetahuan modern? Yang membuat legenda ini semakin misterius adalah keyakinan masyarakat bahwa burung kepala dua bisa terbang di antara dunia fisik dan dunia roh, menyampaikan pesan dari leluhur atau bahkan dewa-dewa kuno. Apakah ini sekadar metafora spiritual atau jejak dari makhluk purba yang memiliki kemampuan dan simbolisme yang belum kita mengerti sepenuhnya? Langit Indonesia mungkin tampak kosong, tapi di balik awan dan bayang kabut hutan hujan, bisa jadi masih ada kehidupan purba yang mengintai dalam diam. Setiap mitos yang diturunkan dari leluhur, setiap artefak yang terukir, dan setiap penampakan yang tertangkap mata, mungkin bukan hanya cerita pengantar tidur, tapi fragmen dari sejarah nyata yang belum selesai ditulis. Jika langit Nusantara pernah menjadi medan pertempuran para raksasa bersayap dan makhluk mitologis, maka tugas kita hari ini adalah terus menggali, merangkai, dan membagikannya. Jangan biarkan kisah-kisah ini hilang tertelan zaman. Like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak misteri purba Nusantara, karena masa lalu belum sepenuhnya diam.